Nopal nanti ya, San? Upacara bendera dalam rangka pembukaan tahun pelajaran baru dan matsama masa ta'aruf siswa Madrasah Sanawiyah Negeri Blora tahun pelajaran 2023 sampai dengan 2024 dimulai. Setiap pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Siap, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Udah. Baca, pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan kepada pemimpin upacara. Laporan saya terima. Kembali ke samping kanan barisan masing-masing. Kerjakan. Kerjakan. Pemimpin upacara mengambil alih pimpinan, pasukan diistirahatkan. Pimpinan, saya ambil alih. Semuanya istirahat di tempat. Gerak. Apa temen? Pembina upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Siap. Gerak. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan kepada pembina upacara. Lapor upacara dalam rangka pembukaan masa mahasiswa MPN Blora. Siap. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
kiri, jalan. Mengeningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang pahlawan arwah pahlawan yang telah gugur mendahulu kita, marilah sejenak kita mengheningkan cipta sambil membaca suratul Al-Fatihah. Mengheningkan cipta, mulai. Dengan seluruh angkasa rakyat memuji pahlawan negara, nan gugur remaja diribahan bendera bela nusa bangsa. Kenang wahai bunga putra bangsa, bergajasa kau jaya pelita bagi Indonesia merdeka. Selesai. Pembacaan teks Pancasila ditirukan oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia,
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara sekaligus membuka kegiatan matsama. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat rekan-rekan Wakabit, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru dan pegawai MTSN Negeri Blora, dan kepada anak-anakku yang kami sayangi dan sangat kami harapkan menjadi generasi penerus kami untuk yang akan datang. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan upacara dengan baik dan tertib. Pada pagi hari ini untuk agenda kita atau mungkin ya untuk yang kelas 7 ini adalah hari yang pertama masuk di MTSN Negeri Blora. Di sini anak-anak kelas 7 merupakan kegiatan yang kita beri nama atau dinamai ini ya Matsama, Masa Ta'aruf Madrasah. Nanti untuk anak-anak yang kelas 7 akan diperkenalkan di lingkungan wilayah kita, mulai dari Bapak Ibu gurunya, lingkungannya, juga mungkin tentang pembelajarannya. Karena pembelajaran di MTS tentunya akan sangat berbeda dengan pembelajaran di SD. Untuk anak-anak yang kelas 7, terus sekarang yang kelas 8 dan kelas 9, kita masih sama model pembelajarannya dari tahun kemarin. Kita di kelas 8 dan 9, kurikulum kita yang kita pakai masih menggunakan kurikulum K13. Jadi model pembelajarannya tidak jauh beda. Tetapi mungkin bagi anak kelas 8 dan 9 yang menjadikan catatan untuk kalian adalah tentang penilaian atau kriteria saat nanti kenaikan kelas. Atau yang kelas 9 mungkin adalah kriteria kelulusan. Di situ jelas disebutkan bahwa kalian bisa naik kelas atau lulus manakala, ini yang sangat penting aja yang saya sebut, nilai akhlak atau nilai sikap minimal harus B. Jadi di antara kalian sekarang ini, kurikulum sekarang ini mengikuti atau dititik beratkan pada nilai sikap atau karakter. Jadi Bapak Ibu Guru seandainya menjumpai anak-anak bersikap atau mungkin bertindak atau bertutur kata yang kurang bagus, kalau setelah dilakukan pembinaan kok tidak ada perubahan, itu bisa saja menjadikan kamu harus mengulang di kelas yang lama. Misalkan dari kelas 8 ya berarti tidak bisa naik di kelas 9. Atau mungkin yang kelas 9 juga demikian. Bisa jadi kalian tidak lulus. Karena itu adalah katakan ini ya ciri khas kita itu menginginkan anak-anak yang lulus dari MTS adalah anak-anak yang memiliki akhlak yang baik. Di samping itu, di samping penilaian akhlak, kalian juga harus memperhatikan dengan keagamaan. Di keagamaan mulai dari praktek sholat, wudhu dan lain-lain itu juga harus sudah mencapai sasaran. Jadi dua hal yang sangat penting. Kami menginginkan kalian di samping menjadi anak yang pintar juga menjadi anak yang berakhlak. Terus untuk kelas 7, kembali lagi di kelas 7 ya. Untuk yang kelas 7 tahun ini kita di madrasah menggunakan kurikulum merdeka. Jadi dari kelas 7 mungkin pembelajarannya kalau dulu ketika di SD kalian diajar oleh satu guru, tetapi
mungkin yang beda guru hanya pada guru agama dan guru olahraga. Tapi saat ini ketika kalian sudah masuk di madrasah, ini sama dengan di SMP, pengajarnya sudah menjadi beda-beda atau pengajar Bapak Ibu gurunya sudah dipilah per mapel. Kelas 7 pun sama, tetap ada ciri khas kemadrasahannya, yaitu kalian nanti akan ada pembelajaran yang kita beri namanya mapelnya adalah keterampilan agama. Jadi di situ dititik beratkan di amalan agamanya, mungkin cara wudhunya yang belum benar, sholatnya, baca Qur'annya, itu semua nanti akan diajarkan, dipandu oleh Bapak Ibu guru. Terus mungkin yang beda sekali, tahun ini ada yang dinamakan proyek. Kenapa kok proyek itu? Karena di kurikulum Merdeka itu ada tambahan muatan yang di samping kurikulum utama ada kurikulum tambahan atau namanya co-kurikuler. Itu ada namanya P5RA untuk madrasah. Kalau untuk Dignas, sekolah SMP itu hanya P5. P5 itu apa? Penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Kalau kita di madrasah ditambahi RA, RA-nya Rahmatal lil Alamin. Di mana untuk P5-nya itu baru bisa diterapkan di kelas 7 karena kelas 8 dan 9 masih menggunakan kurikulum yang lama. Jadi nanti anak-anak kelas 7 ada suatu tambahan pembelajaran di mana pembelajaran itu dengan harapan pembentukan karakter kalian. Jadi ada tema yang pertama kita misalkan di situ pengelolaan sampah. Karakter yang kita harapkan apa? Nanti anak-anak setelah pembelajaran itu harus sudah bisa menerapkan bagaimana cara hidup sehat, tidak buang sampah sembarangan, harus misalkan bisa mengatasi untuk sampah yang menumpuk itu harus diapakan. Nah itu sebetulnya tidak hanya kelas 7, nanti mungkin juga akan melibatkan di kelas 8 dan di kelas 9. Terus untuk anak-anakku yang kelas 7, ada suatu pembelajaran tambahan di sini, itu dilaksanakan di hari Sabtu, mungkin kelas 8 dan 9 sudah ya, mungkin belum maksimal, yaitu ada namanya Sabtu Khusyuk. Berarti nanti di Sabtu itu kita akan tadarus bersama. Terus untuk yang Sabtu bersih, kita akan membersihkan lingkungan madrasah bersama. Sabtu sehat, kita berolahraga bersama. Untuk pembiasaan pagi, itu insya Allah akan tetap dilaksanakan sholat duha bersama dan sholat jamaah duhur pun tetap akan dijalankan. Nanti mungkin yang membagi itu kurikulum kesiswaan akan menggilir ya. Tapi kalau sholat duha kemarin beberapa waktu kita sudah melakukan bersama di lapangan ini. Jadi itu yang paling utama khas dari kemadrasahan kita. Dan nanti untuk anak-anak kelas 7 untuk lebih memahaminya nanti di sama di masa ta'aruf kalian akan diperkenalkan semua itu, mungkin akan didampingi atau diarahkan juga oleh kakak-kakak kelas kalian. Saya kira untuk yang dari kurikulum cukup itu, mungkin nanti Bapak Ibu Guru Wali akan mengarahkan juga nanti di hari kedua mungkin ya, ada pendampingan dari wali kelas dan mungkin di situ akan langsung dibentuk struktur keorganisasian kelas mulai dari ketua kelas sampai regu piket. Selanjutnya jadwal mungkin juga akan insya Allah akan kami sampaikan pada anak-anak melalui wali kelas masing-masing. Saya kira cukup itu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutilak ya, streamingnya ya. Bentar Bu, untuk membuka matsama Bu. Penyematan tanda peserta matsama kepada perwakilan calon peserta didik baru menempatkan diri. Siapa ini?
Perwakilan peserta penyematan tanda peserta Matsama kembali ke depan dan dimohon kepada pembina upacara kembali menerima upacara. Minta perhatiannya sebentar supaya upacara segera selesai karena sudah sangat panas. Penyematan tanda pembukaan Matsama, tanda Matsama pembukaannya sudah kita awali, maka pada saat ini Matsama resmi dibuka pada hari ini di MTSN Negeri Blora. Sekolah sekolah Solo. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, ampuni dan kasih sayangilah kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami dan saudara-saudara kami umat Islam semua. Ya Allah yang Maha berkehendak, tambahilah kami ilmu yang bermanfaat dan tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi, sehingga kami menjadi generasi Islam yang bermanfaat bagi makhlukmu. Ya Allah yang Maha berkuasa, terangilah hati kami dengan cahayamu, mudahkanlah segala urusan kami serta ringankanlah beban kami. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan upacara ini jadikanlah kami generasi yang disiplin dan taat, sehingga Engkau masukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang selalu mematuhi perintahmu dan menjauhi laranganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kepada pembina upacara. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Pengumuman pasukan diistirahatkan. Semuanya istirahat. Ya, minta perhatian sebentar anak-anakku semuanya. Terkait dengan kegiatan pagi hari ini tadi sudah disampaikan oleh pembina upacara. Ini saya tandaskan lagi bahwa seluruh siswa kelas 7, 8, 9 pagi hari ini melaksanakan kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah. Ya. Kemudian yang kedua, kelas 8 dan kelas 9 hari pertama masuk atribut sudah ada beberapa yang tidak lengkap, maka untuk hari-hari berikutnya harus lengkap. Saat upacara memakai topi, pakai topi, tidak pakai peci. Kemudian yang ketiga, ada beberapa anak putra yang rambutnya masih potongannya kurang benar. Oleh karena itu saya ingatkan, hari ini bisa cukur ya, siang nanti setelah pulang sekolah kalian cukur
dinormalkan karena sudah masuk di tahun pelajaran baru. Kemudian untuk anak-anak kelas 7, perhatikan, yang hari ini belum memakai topi yang kalian buat sendiri, maka besok hari Selasa dan Kamis wajib membuat topi seperti yang dibuat oleh temannya. Kemudian tadi sudah secara resmi dibuka matsama, maka nanti tanda pengenal silakan dipakai di bajunya masing-masing ya. Nanti silakan tanda pengenal dipakai di dada, kemudian masuk ke kelasnya masing-masing. Yang terakhir untuk pengurus OSIS yang kemarin sudah kita bagi, silakan nanti langsung mendampingi adik-adiknya, terutama kelas 7 di 7A, B sampai 7C. Ruangannya sudah tahu semua ya untuk anak OSIS ya. Oke, terima kasih. Nanti kita mulai jam 8, anak-anak bisa masuk ke kelas masing-masing. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, siap. Gerak. Tanpa penghormatan, bubar barisan, jalan. Silakan anak-anak kembali ke kelas. Petugas upacara atribut ditata kembali di tempatnya. Nurina, atribut anak-anak untuk ditata. Balik.